Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan min indillah tahiyatan ahlil jannah tahiyatan mubarakatan thayyibah tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudah langkah kaki kita, meringankan perjalanan kita sehingga sore hari ini insyaallah alhamdulillah kita telah laksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan mengkaji kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri yang menjelaskan mengenai kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh aktivitas kita malam hari ini, berangkatnya kita ke tempat ini, duduknya kita di masjid ini, semuanya diganjar sebagai amal salih yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu bab yang diberi judul oleh Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri, An-nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia atau orang-orang kemudian masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Di bab ini Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan bagaimana orang-orang di sekitar Jazirah Arab akhirnya mau menerima Islam. Setelah perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian lama, 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah. Kemudian peristiwa ini terjadi tahun ke-9 sesudah hijrah. Itu artinya sudah berapa tahun tuh? 13 tambah 9 22 ya. 22 tahun. Setelah 22 tahun beliau berdakwah, akhirnya dakwah beliau kemudian diterima. Ada sebab utama kenapa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya diterima secara luas oleh masyarakat Arab ketika itu. Di antara sebab utamanya adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Amir bin Salamah atau Amir bin Salimah, ada yang membacanya Salimah atau Salamah, radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala, beliau berkata, kunna bima'in mamarran nas. Kami dahulu pernah berada di satu mata air tempat orang biasa lewat. Wa kana yamurru bina rukban. Dan biasanya para kafilah-kafilah dagang, ya, orang-orang yang memakai kendaraan biasanya lewat di hadapan kami. Fanas'alahum, maka kemudian mereka bertanya, malin nas, maka kami bertanya kepada mereka, kepada para kafilah-kafilah itu, kami bertanya kepada mereka, malin nas, apa yang terjadi dengan orang-orang? Apa yang terjadi dengan orang-orang? Ma hadzal rajul, apa yang terjadi dengan lelaki ini? Maksudnya lelaki ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, maka mereka berkata, yaz'umu annallaha arsalahu. Orang ini sudah mengaku bahwa Allah telah mengutusnya. Orang ini mengaku bahwa dia adalah
utusan Allah, Rasul Allah. Au hiya ilai, auhallahu kadza. Ya. Orang ini mengaku bahwa Allah telah memberi wahyu kepadanya. Fakuntu ahfadhu dzalikal kalam. Maka kata Amr bin Salamah, aku selalu ingat pembicaraan-pembicaraan orang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faka'annama yuqarru fi sadri, maka seakan-akan ucapan itu menetap dalam hatiku. Aku senantiasa ingat. Wa kanatil arabu talumu bi islamihimil fath. Dan adalah orang-orang Arab menunggu keislaman mereka dengan datangnya kemenangan. Ya. Fayaquluna utrukuhu wa qaumahu. Maka orang-orang Arab sering berkata, biarkan Muhammad ini dan kaumnya. Biarkan Nabi Muhammad SAW berselisih dengan kaumnya, dengan Quraisy, dengan orang-orang Makkah. Biarkan dia berselisih, berperang dan seterusnya. Fa innahu in dhahara alaihim fahuwa nabiyyun shadiq. Maka apabila telah jelas bahwa dia berhasil mengalahkan kaumnya, maka sungguh Muhammad adalah nabi yang benar. Falamma kanat waq'atu ahli al-fathi badara kullu qaumin bi islamihim. Maka ketika kemudian terjadilah peristiwa Fatu Makkah, terjadilah kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kaumnya, atas Quraisy. Rasulullah berhasil menang, masuk ke kota Makkah sebagai pemenang. Barulah kemudian orang-orang bersegera masuk Islam. Wa badara abi qaumi bi islamihim. Dan ayahku juga bersegera masuk Islam mendahului kaumnya. Ini persaksian dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, bahwa dia menyaksikan bahwa orang-orang Arab itu menunggu dalam konflik antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy ini, kira-kira siapa yang menang? Yang menang apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Quraisy? Kalau Nabi Muhammad yang menang, barulah mereka mau ikut. Kenapa mereka baru mau ikut kalau kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menang? Karena orang-orang Arab meyakini kota Makkah ini adalah kotanya Allah Subhanahu wa taala, the city of God. Kota yang memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada Baitullah Al-Muharram. Dalamnya ada rumah Allah. Maka siapa yang berhasil menguasai kota ini, menguasai Ka'bah, mereka yakin inilah pihak yang benar. Ya, itu sebabnya dahulu Allah Subhanahu wa taala menghalangi Raja Abrahah untuk menguasai kota Makkah. Ya, karena Raja Abrahah berada di pihak yang salah. Ya, yang bisa menguasai kota Makkah inilah pasti menurut mereka adalah pihak yang benar. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan, berhasil menguasai kembali kota Makkah, barulah kemudian mereka percaya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul seorang nabi. Mulailah kemudian mereka masuk Islam. Dan jika kita perhatikan jumlah kaum muslimin ini betul-betul melonjak drastis, ya, penambahannya, ya, setelah kemenangan kaum muslimin di Fathu Makkah. Nah, ini coba kita perhatikan ya, mungkin sambil kita review, murojaah apa yang sudah kita pelajari, ya, dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Kita ingat bahwa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, beliau berdakwah pertama kali dengan cara apa? Dengan cara sirriyah. Dakwanya sembunyi-sembunyi, dakwanya selektif. Beliau nggak dakwah kepada masyarakat luas. Beliau berdakwah kepada orang-orang yang beliau pilih. Berapa lama beliau berdakwah secara sirriyah? Selama sekitar 3 tahun. Berapa jumlah orang-orang yang ikut dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau berdakwah selama 3 tahun? Berapa jumlahnya? Sekitar 40 orang saja. Dalam 3 tahun yang masuk Islam cuma 40 orang. Kemudian mulailah beliau berdakwah secara terang-terangan, ya, sampai kemudian akhirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para sahabat hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah ke Habasyah. Yang hijrah ke Habasyah pertama kali 12 orang. Kemudian rombongan hijrah ke Habasyah kedua kalinya ada sekitar 100 orang. Nah, ini 100 orang hijrah ke Habasyah. Kemudian 100 orang lainnya ada di kota Makkah. Jadi jumlah kaum muslimin kira-kira sekitar 200 orang tuh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah
dari Mekah ke Madinah. 100 orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, 100 orang lagi yang ada di Habasyah, totalnya 200. Itu hasil dakwah Nabi selama 10 tahun. Ya, kan 13 tahun di kota Makkah, 3 tahunnya tadi sembunyi-sembunyi kan? Ya, 3 tahunnya sembunyi-sembunyi hanya menghasilkan 40 orang. Kemudian dari 10 tahun berikutnya menghasilkan sekitar 200 orang. Kemudian sesudah itu beliau dakwah di kota Madinah. Terjadi perang Badar. Tahun kedua Hijriah. Berapa jumlah kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar? Sekitar 313 orang atau 314 orang. Jadi kira-kira 300-an lah jumlah kaum muslimin ketika itu. Plus kaum muslimin yang ada di Habasyah. Jadi totalnya berapa? 400. Itu tahun 2 Hijriah. Perang Uhud, berapa jumlah kaum muslimin? Ada 1000 orang. Sudah mulai meningkat. Tapi 300 diantaranya munafik. Ya, 300 diantaranya pengikut Abdullah bin Ubay yang keimanannya tidak sungguh-sungguh. Itu ketika Uhud. Ketika Khandaq, berapa jumlah kaum muslimin? Sekitar 3.000 orang. Ketika Fathu Mekah, berapa jumlah kaum muslimin? 10.000 orang. Ini terjadi lonjakan ini dari Khandaq ke Fathu Mekah. Selama 3 tahun penambahannya berapa? 7.000. Kok bisa nambah 7.000 ini selama 3 tahun? Dulu Nabi dakwah pertama kali 3 tahun cuma 40. Ini 3 tahun beliau berdakwah, sejak tahun ke-5 sampai tahun ke-8 nambahnya 7.000. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena setelah Khandaq itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-6 Hijriah. Dalam perjanjian Hudaybiyah ada gencatan senjata. Nabi nggak diganggu dalam berdakwah, nggak diganggu lagi oleh orang-orang Mekah. Nabi baru bisa konsentrasi berdakwah. Beliau kirim surat kepada para raja, pada para penguasa, dakwah kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah, ya, tidak lagi fokus dengan gangguan yang biasa dilancarkan oleh orang-orang Mekah. Maka meningkat dakwah. Hasil dari dakwah itu meningkat. Dari 3.000 jadi 10.000. Apa hikmahnya? Bahwa dakwah itu insya Allah akan berkembang dengan pesat kalau negeri kita ini aman. Negeri kita ini tenang, negeri kita ini stabil. Maka kita jaga keamanan negeri kita, ya, kestabilan negeri kita, ya, jangan mudah terprovokasi, ya, karena khawatir kita kalau negeri ini kacau, maka dakwah ini nggak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. 7.000 orang penambahannya itu. Fathu Mekah, ketika Nabi SAW masuk kota Mekah, ya, yang penyebab Fathu Mekah masih kita ingat apa penyebabnya? Bani Khuza'ah yang sudah berkoalisi dengan kaum muslimin diserang oleh Bani Bakar. Ya. Bani Bakar ini berkoalisinya dengan orang kafir Mekah. Diserang, Bani Khuza'ah lagi sholat diserang oleh Bani Bakar. Ya, bahkan Bani Khuza'ah ini diserang sampai mereka masuk Masjidil Haram tetap diserang. Dan akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kemudian berkata satu kalimat saja kepada Amir bin Salim, ya, yang datang kepada Nabi SAW. Tenanglah wahai Khuza'ah, sungguh kami akan menolong kalian. Tenanglah, kami akan menolong kalian. Ya. Jadi ketika Bani Khuza'ah ini serang, Nabi menjanjikan kami akan tolong kalian. 10.000 pasukan dikerahkan oleh Nabi SAW untuk menolong Bani Khuza'ah untuk membebaskan kota Makkah. Kemarin saya dengar tuh, bukan dengar ya, baca ada satu tulisan. Dulu Bani Khuza'ah ngadu kepada Rasulullah ketika mereka dizolimi oleh orang-orang kafir Bani Bakar.